Berdasarkan posisi kasus ini baru satu, Mbak. Ya, baru satu. Tidak menutup kemungkinan ada yang lain, nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Tapi untuk sementara berdasarkan aliran dana yang terdapat di rekening tersebut baru satu kali memang yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya yang berada di Amerika. Seperti itu. Baik, tidak lagi yang mau bertanya? Baik, satu dulu. Mohon izin Pak, boleh berdiri? Jadi kami akan coba menjawab terkait dengan bagaimana proses terjadinya email komunikasi tersebut. Yang bersangkutan atas nama LP, yang mana LP itu merupakan rekan bisnis dari JA. Mereka bertemu dari tahun 2025 terkait dengan bisnis di jual beli ikan. Nah, selanjutnya dikarenakan proses penjualan ikan ini menurun, selanjutnya JL meminta bantuan dari pihak LP untuk menyiapkan akte pendirian dan rekening yang bisa digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan, yang mana sebelumnya kejahatan tersebut dilakukan oleh cewek yang berada di China dengan cara melakukan hijack email. Jadi tugas dari tersangka yang kita lakukan penangkapan dan penahanan yang kita amankan di Tipit Cyber tersebut, bahwa peran mereka adalah menyiapkan akte pendirian, menyiapkan rekening, dan setelah rekening tersebut jadi dikirimkan ke cewek yang ada di China, sehingga semua transaksi, semua komunikasi itu dilakukan oleh cewek yang ada di China. Pada saat uang itu tersebut masuk ke dalam rekening, pihak cewek memberikan informasi kepada LJ dan LP yang ada di Indonesia untuk melakukan eksekusi uang tersebut. Sehingga di dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi bahwa pada tanggal 1 September 2021 uang masuk sebanyak 350.250 USD, 70.000 pada tanggal 2 dan 3 berhasil dikirimkan ke 4 rekening yang ada di China. Kenapa sisanya tidak dikirimkan? Karena berhasil dilakukan penghentian sementara oleh pihak PPATK pada tanggal 4 September 2021. Sehingga setelah dilakukan penghentian sementara oleh pihak PPATK, pihak dari Tipit Cyber melakukan pemblokiran permanen terhadap rekening tersebut, sehingga uang yang ada di dalam rekening masih bisa dilakukan recovery asetnya untuk dilakukan proses pendidikan, dikembalikan kepada pihak korban melalui mekanisme pengadilan. Demikian. Selanjutnya para tersangka sesuai dengan perjanjian yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa komunikasi antara tersangka 1 dan tersangka 2 dan 3 yang ada di Indonesia yang sudah kita amankan itu berbunyi bahwa setiap transaksi yang akan masuk dia akan diupah sebanyak 5% masing-masing tersangka. Jadi 10% untuk 2 orang, masing-masing mendapatkan 5% dari setiap yang uang masuk ke dalam rekening tersebut. A good victory in our efforts against international cybercrime. I want to extend my deepest thanks to the Indonesian National Police, Periscope Cyber, for their outstanding dedication, professionalism, and seamless collaboration on this case. Also, a special appreciation goes to PPATK for their invaluable financial tracking expertise, which proved critical in following the complex money trail. And also a special thanks to NCB Jakarta for spearheading the coordination between FBI and police. Thank you. Thanks to the decisive action of the IMP, we were able to recover a significant portion of the funds stolen from an American victim. For that victim, the integrity of the financial system, the recovery, and the law enforcement, the recovery was a monumental success. Business email compromise is far more than a financial scam. It is a sophisticated threat that actively harms public trust,
erodes stability within our commercial and our financial sector, and undermines the law. Cybercrimes operate without borders, assuming that distance and boundaries will shield them from justice. Today proves that justice prevails. When we align our resources, intelligence, and resolve across borders, we send a clear message that there is no safe haven for those who exploit our shared digital financial economy. Thank you again to our individual partners for their unwavering commitment to justice and partnership. We look forward to many more success. Terima kasih yang kami kepada Sekjen. Ya, kita pingin untuk bauran energi Bu Enia, targetkan aja lah sampai dengan 2050 itu minimal itu 15% dari total energi nasional kita. Geothermal dalam pandangan saya tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geothermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh. Perubahan atau mengkonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik. PSBI akan menghibahkan 60% saham KCIC kepada Kementerian Keuangan. Langkah ini untuk menyelesaikan persoalan pendanaan dan tata kelola kereta cepat Wush. Pengalihan saham ditargetkan rampung September tahun 2026. Saham tersebut nantinya dikelola melalui Special Mission Vehicle atau SMV Kemenkeu. Pemerintah berharap langkah ini menjamin keberlanjutan operasional Wush. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja keuangan yang stabil sepanjang semester pertama 2026. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja stabil di sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026 dengan laba bersih konsolidasian mencapai 3,44 triliun rupiah. Ya, pertumbuhan emiten perbankan berkode BNGA ini ditopang oleh ekspansi penyaluran kredit serta peningkatan perolehan dana murah. PT Bank CIMB Niaga Tbk membukukan kinerja keuangan yang stabil sepanjang semester pertama 2026. Emiten BNGA ini meraih laba bersih konsolidasian sebesar 3,44 triliun rupiah. Presiden Direktur dan CEO CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan bahwa total penyaluran kredit dan pembiayaan tumbuh 6,6% secara tahunan menjadi 247,2 triliun rupiah. Sedangkan dana murah atau kasa meningkat 6,9% menjadi 193,1 triliun rupiah. Secara operasional, pendapatan operasional dan laba operasional sebelum pencadangan masing-masing tumbuh 6,8% dan 6,5%. Peningkatan kontribusi pendapatan non-bunga turut membantu mengimbangi penurunan pendapatan bunga bersih perseroan. Di selain kualitas aset tetap terjaga solid dengan perbaikan rasio NPL gross menjadi 1,83%. Didukung penguatan permodalan dengan CAR sebesar 23,5% dan LDR pada level 90,4%. Hingga akhir Juni 2026, total aset konsolidasian CIMB Niaga tumbuh 6,7% menjadi 382,0 triliun rupiah yang memperkuat posisinya sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia. Total dana pihak ketiga tercatat naik menjadi 269,3 triliun rupiah dengan porsi rasio kasa menembus 71,7%. Sementara pada segmen syariah, unit usaha syariah CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia dengan pembiayaan mencapai 54,0 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDXtional. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk merealisasikan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham atau IPO sebesar 2,17 triliun rupiah. Ya, penyerapan dana emiten bioskop ini dialokasikan penuh untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, serta modal kerja perseroan. Pengelola jaringan bioskop Cinema XX1 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk resmi menyelesaikan realisasi penggunaan seluruh dana bersih hasil penawaran umum perdana saham. Berdasarkan laporan resmi perseroan aksi korporasi IPO yang digelar sejak 2 Agustus 2023 dengan harga pelaksanaan Rp270 per saham, telah berhasil meraup dana bruto Rp2,25 triliun.
setelah dikurangi biaya emisi, perseroan mengantongi dana bersih sebesar Rp2,17 triliun untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Dalam realisasinya, CNMA menyalurkan dana sebesar Rp1,35 triliun atau sekitar 65% dari dana IPO untuk pembangunan teater baru, serta penambahan layar bioskop di berbagai wilayah. Langkah ekspansi ini melengkapi alokasi belanja modal perseroan dalam close jangkauan jaringan bioskop tanah air. Selain ekspansi, kebutuhan modal kerja operasional harian diserap sebesar Rp320 miliar atau porsi 15% dari total dana bersih. Guna memperkuat profil struktur keuangan dan menekan beban bunga, CNMA mengalokasikan sekitar Rp500 miliar atau 20% dana IPO untuk pelunasan sebagian pokok utang. Dana pelunasan kewajiban tersebut disetorkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI. Dengan terserapnya seluruh alokasi dana tersebut, manajemen mengonfirmasi bahwa penggunaan dana IPO telah terrealisasi 100% sesuai dengan rencana pendanaan perseroan. Berbagai sumber untuk ID Action.